Hey, selamat pagi, siang, sore, dan malam kaulah muda dan kaulah tua dimanapun kalian berada. Di video kali ini, kita bakal ngerangkum alur cerita film bergenre drama komedi yang berjudul The Girl Next Door. Film ini dirilis pada tahun 2004 dan disutradarai oleh Luke Greenfield. Menceritakan tentang seorang remaja cupu bernama Matthew Kidman yang diperankan oleh Emily Hirsch. Kehidupan Matthew pun datar dan tidak ada yang menarik sama sekali. Sampai suatu ketika, Matthew mempunyai tetangga baru bernama Daniel yang diperankan oleh Elisha Cuthbert, aktris paling menggugah selera di Amerika pada zamannya. Di film ini, dia berprofesi sebagai mantan bintang film yang sangat dicintai oleh kaulah muda dan kaulah tua. Ya apalagi kalau bukan film semi. Karena kehadiran Daniel, kehidupan Matthew pun menjadi penuh warna dan juga tantangan yang sangat merubahnya. Penasaran kan bagaimana cerita dari film ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rangkum filmnya. Film diawali dengan Matthew yang sedang berfoto untuk buku kelulusan sekolah. Di saat teman-temannya sedang bahagia menulis momen-momen indah di sekolah buat buku catatan akhir sekolah, Matthew malah pusing dan bingung karena masa sekolahnya selama ini hanya difokuskan untuk belajar agar dia bisa mengejar impiannya sebagai anggota DPR. Jadi selama 3 tahun sekolah SMA, Matthew tidak pernah merasakan nikmatnya kenakalan remaja dan juga indahnya cinta seperti teman-teman dia yang lain. Dia ini murid yang sangat amat berprestasi dan juga pintar di sekolah. Lalu scene pun berpindah ke Matthew yang pergi ke aula sekolah bersama kedua temannya yang bernama Ellie dan Clyde. Di sana, Matthew pun memperlihatkan prestasinya sebagai ketua OSIS. Selama 3 tahun, dia berhasil mengumpulkan dana sebesar $25.000 untuk beasiswa seorang anak tidak mampu di negara Kamboja bernama Samnang. Kemudian, di saat Matthew dan kedua temannya ingin masuk ke kelas, dia melihat beberapa teman sekolahnya yang bolos dan pergi ke pantai bersama-sama. Ketika dia mau mengajak Ellie dan juga Clyde, mereka malah menolaknya lalu berkata bahwa itu hanya akan membuang waktu saja. Matthew yang mendengar itu pun kesal dan langsung pulang. Sepulangnya dari sekolah, dia pun dibuat heran dengan mobil yang tidak pernah dia lihat terparkir di depan rumah tetangganya. Lalu saat malam hari, dia pun membuang sampah ke depan rumah sambil melatih pidato. Secara mengejutkan, dia dibuat pangling oleh seorang wanita berbodi aduhai dan juga berwajah cantik yang sedang masuk ke rumah tetangganya. Nggak sampai di situ aja. Saat Matthew sedang menelpon Ellie dan menceritakan tentang gadis cantik yang tadi dia lihat, secara tiba-tiba dia dibuat kaget bukan kepalang melihat gadis tadi sedang mempreteli pakaiannya dari jendela kamar. Akan tetapi itu tidak berangsur lama. Wanita itu memergoki Matthew yang sedang memperhatikan dia dengan wajah penuh birahi dari jendela. Seketika itu pun dia langsung mendatangi Matthew ke rumah. Namun siapa sangka, ternyata gadis itu malah meminta kepada orang tua Matthew untuk mengizinkannya berkeliling komplek sebab dia masih baru di komplek itu. Dia bernama Daniel, keponakan dari tetangga sebelah Matthew yang akan menempati rumah sebelah selagi bibinya pergi ke luar negeri. Sehabis itu, Daniel dan Matthew pergi berkeliling komplek. Di tengah-tengah perjalanan, Daniel meminta kepada ia agar mempreteli semua pakaiannya dari atas sampai bawah sebagai permohonan maaf karena telah mengintipnya saat sedang mengganti baju. Matthew yang takut itu pun terpaksa harus mengikuti permintaan tersebut. Kemudian, mereka pun singgah di sebuah kafe untuk meminum secangkir kopi. Di sana, Daniel pun menggambar wajahnya sendiri dan menunjukkannya kepada Matthew. Matthew pun memuji gambar Daniel dan berlaga seperti layaknya fuckboy agar Daniel terkesan dengan dia. Padahal kenyataannya Matthew hanyalah kutu buku yang hidupnya sangat membosankan.
You haven't done anything, have you? Keesokan hari saat Matthew sekolah, ia pun dikagetkan dengan Daniel yang mengajaknya untuk bolos dan pergi bersenang-senang. Seperti pergi ke taman, mendengarkan musik bersama-sama sampai menyelinap ke kolam renang tetangga saat tengah malam. Hal itu pun membuat hari-hari Matthew yang membosankan jadi lebih berwarna berkat kehadiran Daniel. Kemudian, mereka berdua pun pergi ke rumah Ellie dan Cleet, sahabat dekat Matthew, untuk pergi ke pesta bad boy di sekolah mereka yang bernama Hunter. Can I use your bathroom first? It's over here. Sesampainya mereka di pesta, mereka jadi pusat perhatian karena membawa Daniel yang cantik dan bertubuh aduhai. Bukannya dipuji oleh Hunter, Matthew malah diusir oleh teman Hunter, sementara dia malah asik PDKT dengan Daniel. Maka dari itu, Matthew pun bergegas menghampiri Daniel dan langsung mendubruknya dengan sangat syahdu. Penubrukan yang sangat amat ajib. Scene pun berpindah ke Matthew yang pergi ke sekolah dengan wajah yang sangat bahagia sebab sudah menubruk Daniel tadi malam. Secara tiba-tiba, Ellie pun memanggil Matthew ke sebuah ruangan untuk menunjukkan sebuah video. Yang dimana di video itu Daniel sedang melakukan pembuahan dengan seorang aktor film semi. Karena hal itu pun, Matthew marah dan kesal lantaran wanita yang ia cintai berprofesi sebagai bintang film semi dan ditonton oleh jutaan pria yang dipenuhi birahi. I swear to God, if you don't fuck her, I'll kill myself. Sepulangnya Matthew ke rumah, dia pun kaget lantaran Daniel sedang mengobrol dengan kedua orang tuanya. Ketika dia melihat Daniel, dia langsung berhalusinasi bahwa Daniel sedang menghisap ujung buah ayahnya. Maka dari itu, Matthew mengajak dia ke sebuah motel untuk melakukan pembuahan. Namun siapa sangka, Daniel pun kecewa terhadap Matthew, karena dia pikir selama ini Matthew adalah pria yang baik. Akan tetapi, Daniel merasa bahwa dia sama saja seperti pria lainnya yang memandang ia hanya sebatas bintang film semi. Oleh sebab itu, dia pun kecewa dan pergi meninggalkan Matthew. Beberapa hari kemudian, kehidupan Matthew pun kembali membosankan dan sangat terlihat bahwa dia tidak mempunyai semangat hidup lagi. Oleh karena itu, dia meminta maaf kepada Daniel perihal kejadian malam itu. Dia sangat menyesal karena telah memperlakukan Daniel seperti wanita murahan. Belum sempat Daniel berbicara, tiba-tiba ada seorang pria bernama Kelly yang menghampiri mereka. Dia adalah seorang sutradara film semi yang mendidik Daniel menjadi bintang film semi terkenal seantero jagat Las Vegas. Talk about this later. Yeah. Setelah itu, Kelly pun berkenalan lalu mengajak Daniel dan Matthew ke sebuah bar yang berisikan kupu-kupu malam berbagai model dan tipe, dari yang bersuspensi rendah sampai bersuspensi tinggi. Di sana, Matthew pun terheran-heran sebab banyak sekali buah dada yang bertebaran seperti layaknya ikan asin di pasar kaget. Can we just talk? Talk. Keesokan hari saat bersekolah, Matthew, Ellie, dan juga Cleet pun menonton sebuah film edukasi pembuahan di kelas bersama-sama. Mereka pun nampak sangat tidak ingin menonton film itu karena sangat membosankan. Seketika itu pun mereka berpikiran bahwa nanti mereka akan membuat film edukasi pembuahan yang lebih bagus dari film tersebut. Sepulangnya Matthew dari sekolah, dia pun dijemput oleh Kelly yang sepertinya Kelly ingin memanfaatkan Matthew agar mengajak teman-teman sekolahnya untuk diajak syuting film semi. Maka dari itu, Kelly pun rela mengantarkan Matthew ke bank untuk menyetorkan uang $25.000 untuk beasiswa Samnang, anak pintar dari Kamboja yang akan menjadi the next Albert Einstein. Ketika mereka berdua di bank, Matthew pun dibuat kagum dengan Kelly yang bisa merayu teller bank dengan sangat mudah. Scene lalu berpindah ke Matthew yang sedang melihat Daniel berkemas dan ingin pergi bersama Kelly ke sebuah pameran bintang film semi seluruh dunia. Dengan wajah penuh bersalah, Matthew pun memohon agar Kelly jangan pergi dan tetap bersamanya untuk memulai lagi hubungan mereka dari awal. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, Daniel sepertinya sudah kecewa dengan Matthew.
Karena hal itu, Matthew pun bergegas mengajak Ellie dan juga Cletus untuk pergi ke pameran bintang film semi untuk mendapatkan kembali cinta Daniel. Sesampainya mereka di sana, mereka pun terkagum-kagum karena melihat banyak sekali bintang film semi terkenal dari mulai bintang Amerika sampai ke Jepang. Di samping itu, Matthew pun memohon kepada Daniel agar ia berhenti menjadi bintang film semi dan kembali bersamanya untuk membangun masa depan yang lebih indah. Akan tetapi, Kelly pun meminta Matthew agar jangan mengganggu Daniel. Dia juga mengancam akan menghabisi Matthew kalau Daniel keluar dari dunia film semi. Keesokan paginya di saat Matthew sedang latihan pidato di kamar, dia pun dibuat senang dengan kehadiran Daniel yang datang menghampirinya untuk menemani ia ke acara pidato beasiswa nanti malam. Namun nampaknya kebahagiaan itu tidak berangsur lama. Di saat Matthew sedang belajar di kelas, dia dihampiri oleh Kelly yang mengajaknya untuk merampok di rumah musuh bebuyutannya bernama Hugo yang juga sutradara film semi. Alasan Kelly melakukan itu pun dikarenakan ia rugi $30.000 akibat Daniel tidak mau syuting film semi lagi. Dengan sangat terpaksa, Matthew pun merampok rumah Hugo untuk mengambil sebuah piala berharga. Yang ternyata itu adalah jebakan dari Kelly agar Matthew ditangkap oleh polisi. Untungnya, dia berhasil kabur dari kejaran polisi. Violet, what time is it now? 6:30. Akan tetapi, kelicikan Kelly pun masih berlanjut. Di saat Matthew ingin mengambil uang beasiswa untuk Samnang, dia dibuat kaget dengan teller bank yang berkata bahwa uang tersebut sudah diambil oleh Kelly. The one you were with the other day? Mr. Salinger? What are you... Untungnya, Ellie, Cletus, dan juga Daniel pun bersedia membantu Matthew dengan cara memanggil kedua teman bintang film semi dia untuk membuat sebuah proyek film edukasi pembuahan. Dengan berkolaborasi bersama Hugo, musuh bebuyutan Kelly, dia pun mau membantu proyek film Matthew dan memproduseri semua biaya untuk membuat film buatan Matthew dan juga kedua temannya. Alasan mereka melakukan itu pun dikarenakan Kelly sudah benar-benar menghancurkan reputasi Matthew dengan mengambil uang beasiswa Samnang sebesar $25.000. Maka dari itu, dia memilih Hugo untuk menjadi produsernya agar Kelly tahu bahwa Matthew bukanlah pemuda biasa, melainkan pemuda pintar dengan segudang akalnya. Scene pun berpindah ke malam prom night, di mana Matthew dan kedua temannya membuat film dan menjadikan Hunter sebagai aktor dari film edukasi pembuahan mereka. Matthew dan kedua temannya yang cupu itu berhasil mencuri pandang semua teman sekolahnya dengan pesona pria bad boy. Keesokan paginya, pada saat dia ingin pulang ke rumah, Ellie pun menelpon dan berkata bahwa file video mereka telah hilang. Dan ternyata yang mengambil file video mereka adalah Kelly yang sedang berada di rumah Matthew bersama kedua orang tuanya dan juga kepala sekolah Matthew. Alasan Kelly melakukan itu pun dikarenakan dia merasa kesal lantaran Matthew telah mencuri idenya. Ditambah, Matthew juga bekerja sama dengan musuh bebuyutan Kelly. And if I don't? Showtime. Untungnya, respon orang tua dan kepala sekolah Matthew malah bangga dengan hasil karyanya. Sebab film yang ia buat sangat mengedukasi untuk anak sekolah SMA di seluruh penjuru Amerika. Scene pun lalu berpindah ke 1 tahun kemudian, di mana Matthew sudah berhasil menjadi sutradara film edukasi pembuahan yang sangat sukses. Begitupun dengan Ellie dan juga Cletus. Mereka berhasil menjadi panutan di Las Vegas karena telah membuat film yang sangat menginspirasi. Hubungan Matthew dan juga Daniel pun semakin erat dan ingin berlanjut ke jenjang yang lebih serius setelah Matthew lulus kuliah nanti. Akhirnya hidup mereka pun bahagia selama-lamanya. Jadi kalau yang saya simpulkan, inti dari film ini tuh Matthew ingin sekali merubah hidup Daniel menjadi lebih baik dari sebelumnya. Walaupun harus penuh dengan perjuangan yang lumayan melelahkan, Matthew pun akhirnya berhasil membuktikan bahwa cinta dia kepada Daniel adalah cinta yang benar-benar tulus. Pesan moral dalam film ini mengajarkan kita bahwa masa lalu seseorang yang buruk masih bisa dirubah kalau memang kita benar-benar mau merubahnya. Pasti masa depan kita akan menjadi lebih baik. Dan seketika itu pun filmnya habis.
Nah, bagaimana Kaulah Muda dan Kaulah Tua filmnya? Kalau menurut saya sih, film ini sangatlah bagus. Walaupun banyak adegan pembuahannya, film ini mampu memberi pesan moral yang sangat ciamik kepada penonton. Alangkah baiknya sih kalian menonton filmnya secara langsung, biar lebih paham dan mengerti. Segitu aja rangkum alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya. Saya pamit dulu. Salam Parku.